Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sejak kepergian ibunya beberapa bulan lalu, Rio menjalani hari-harinya dalam keheningan yang berbeda. Kepergian sang ibu meninggalkan ruang kosong yang tak mudah diisi oleh siapapun, bahkan oleh waktu. Beberapa minggu setelahnya, ayahnya memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Halimah. Di hati kecilnya, Rio menyimpan rasa kurang setuju terhadap keputusan itu. Namun, di sisi lain, ia pun merasa iba melihat ayahnya harus mengurus segala hal sendirian, dari rumah hingga pekerjaan. Maka, pernikahan sederhana itu tetap terlaksana, hanya dihadiri oleh para tetangga dan keluarga terdekat. Usai pernikahan, Halimah pun pindah dan tinggal bersama mereka. Sebelumnya, Rio belum begitu mengenalnya, hanya beberapa kali diperkenalkan oleh ayahnya secara sekilas. Namun, sejak tinggal serumah, Rio baru mengetahui bahwa ibu tirinya itu memiliki sebuah warung seblak yang cukup ramai pembeli. Warung tersebut berada di sebuah ruko di pinggir jalan raya. Bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk berjualan, sementara lantai atas dimanfaatkan Halimah untuk menyimpan barang-barang keperluan warung. Setiap pulang sekolah, Rio sering membantu ibu tirinya berjualan. Pada suatu siang, ketika Halimah tengah sibuk memasak seblak pesanan pelanggan, ia meminta Rio mengambil makaroni yang disimpan di lantai atas. Dengan langkah ringan, Rio menaiki anak tangga satu demi satu. Namun, sesampainya di anak tangga terakhir, matanya menangkap sekelebat bayangan hitam yang melesat cepat, lalu menghilang saat menyentuh dinding. Hatinya bergetar, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan biasa. Sesampainya di lantai atas, pandangannya menyapu seluruh ruangan. Di sana, ia melihat beberapa bahan seblak tertumpuk rapi di samping 2 pintu yang tertutup rapat. Penasaran menyelinap dalam benaknya. Ia pun melangkah mendekati kedua pintu tersebut, mencoba meraih salah satu gagangnya. Namun belum sempat pintu terbuka, suara teriakan dari lantai bawah memanggil namanya dengan nada mendesak. Rio pun mengurungkan niatnya, mengambil plastik berisi makaroni, lalu segera turun tanpa sempat menoleh lagi ke arah pintu misterius itu. Warung seblak Halimah memang tak pernah sepi. Sejak pukul 2 siang hingga menjelang sore, selalu ada pelanggan yang datang dan pergi. Rio ikut kewalahan melayani pembeli, namun ia juga merasa puas telah membantu. Menjelang tutup warung, Halimah melarangnya ikut membereskan, menyuruhnya beristirahat karena telah seharian membantu tanpa jeda. Sambil menunggu semuanya beres, Rio duduk di samping warung, menikmati es jeruk dan nasi goreng yang ia beli di kios sebelah. Sebagai bentuk apresiasi, Halimah bahkan memberinya uang jajan tambahan. Menjelang waktu maghrib, mereka pulang ke rumah. Ayah Rio baru tiba usai salat Isya karena pekerjaannya di pabrik menuntutnya pulang larut setiap hari. Rumah Halimah jauh lebih besar dan luas dibandingkan rumah lamanya, sehingga Rio butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, bukan hanya ukuran rumah yang membuatnya merasa asing. Ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Hampir setiap malam, ia merasakan bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Awalnya, ia mengira semua itu hanya perasaan belum terbiasa. Namun, makin hari perasaan aneh itu justru semakin menjadi-jadi. Beberapa malam, terdengar suara seperti monyet dari ruang tengah, padahal rumah mereka sangat jauh dari hutan. Bahkan, setiap malam Jumat, kamarnya terasa panas menyengat tanpa sebab yang jelas. Ia pun mulai diganggu mimpi-mimpi aneh, seperti bertemu ular besar dan sosok-sosok tak dikenal. Mimpi-mimpi itu datang berulang, meninggalkan perasaan tak nyaman setiap kali ia bangun pagi. Suatu hari, ketika ayahnya sedang libur kerja, Rio akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan semua mimpi buruk yang ia alami sejak tinggal di rumah itu. Ia berharap bisa mendapatkan penjelasan yang menenangkan. Namun, jawaban yang ia terima terasa menggantung. Ayahnya hanya menyarankan untuk memperbanyak doa sebelum tidur. Menurutnya, mimpi-mimpi itu tidak berkaitan langsung dengan rumah tersebut, meski ia mengakui bahwa bisa saja mimpi menjadi peringatan akan sesuatu. Walau merasa kurang puas dengan penjelasan itu,
Rio mencoba mengalihkan pikirannya dengan menikmati waktu bersama sang ayah. Mereka menghabiskan sore di taman dan tempat wisata dekat rumah. Malamnya, Halimah sudah menunggu sambil menyiapkan makan malam. Ketika hendak masuk rumah, mata Rio menangkap jemuran baju yang belum diambil. Ia pun berniat untuk membantu, namun secara tiba-tiba Halimah melarangnya dengan nada yang panik. Tangan Rio bahkan disentuh dan dijauhkan dari jemuran. Meskipun baju-baju itu sudah terasa kering, Halimah bersikeras bahwa belum waktunya untuk diambil. Dengan raut wajah tegang, ia menyuruh Rio masuk rumah tanpa banyak tanya. Penuh tanda tanya, Rio menuruti permintaan itu. Setelah makan malam, ia kembali ke kamar. Dari jendela yang menghadap halaman, ia melihat jemuran tersebut masih tergantung seperti tadi. Tidak ada yang diambil atau dipindahkan. Keinginan untuk menuruti nalurinya dan mengambil sendiri jemuran itu sempat muncul, namun ia mengubur dalam-dalam karena mengingat reaksi Halimah sebelumnya. Anehnya, keesokan pagi, jemuran itu tetap berada di tempat yang sama, tak berubah sedikit pun. Rio pun memilih tidak ambil pusing dan berangkat ke sekolah seperti biasa. Sepulang sekolah, ia kembali membantu Halimah di warung. Saat matanya menatap ke arah lantai 2, ia teringat lagi pada 2 pintu yang dulu membuatnya penasaran. Melihat ibu tirinya sibuk melayani pembeli, Rio perlahan menaiki tangga, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Sesampainya di lantai 2, ia langsung berjalan ke arah pintu-pintu itu. Namun belum sempat ia membuka salah satunya, terdengar suara erangan lirih dari sudut ruangan. Rio terkejut, namun tak menemukan siapapun di sana. Ia pun kembali memusatkan perhatian ke pintu tersebut. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, asap hitam pekat tiba-tiba mengepul dari pojok ruangan. Rio terkejut dan refleks menutup hidungnya. Asap itu semakin menebal, memenuhi ruangan dan membuat napasnya sesak. Ia mencoba tetap tenang, meskipun dadanya mulai terasa berat. Dengan mengingat-ingat doa yang diajarkan di sekolah, Rio melafalkannya perlahan dalam hati. Doa itu rupanya membawa pengaruh. Asap yang semula mengelilingi ruangan mulai menipis, lalu lenyap seketika. Setelah memegang gagang pintu, Rio berusaha memutarnya. Namun tak lama kemudian, suara Halimah terdengar keras, membuat Rio terkejut dan refleks melepaskan tangan dari gagang pintu itu. Tubuhnya mendadak dipenuhi keringat dingin. Ketakutan menyergapnya, dan dalam benaknya terbersit perasaan cemas. Bagaimana kalau Ibu Halimah melihatku? Pikir Rio, bingung harus memberi penjelasan apa. Ia terdiam, membelakangi Halimah yang sudah berdiri di belakangnya. Halimah bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam, membuat Rio semakin merasa cemas. Ia mencoba memberi alasan, mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil mie kuning yang habis, meskipun itu bukan alasan yang sepenuhnya tepat. Namun, Halimah tidak berhenti bertanya, kali ini menanyakan mengapa Rio memegang gagang pintu itu. Rio semakin gugup. Keringat dingin mengalir deras di keningnya. Ia pun akhirnya beralasan bahwa ada hewan yang menempel di gagang pintu itu, dan untungnya, Halimah tampaknya bisa menerima penjelasan tersebut. Seolah terhindar dari masalah, Rio merasa sedikit lega. Namun, Halimah memberi larangan yang membuat Rio semakin penasaran. Ia meminta Rio untuk tidak membuka 2 pintu di lantai atas lagi. Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Rio. Kenapa ibu melarangku? Apa yang ada di balik pintu-pintu itu? Penasaran, Rio memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut, namun Halimah menjawab dengan ketus, jika tidak boleh, ya tidak boleh. Tidak perlu tanya kenapa. Suara Halimah yang sedikit membentak membuat Rio terkejut. Dengan cepat, Rio berlari ke bawah, takut jika ia terus bertanya, Halimah akan semakin marah. Rio kembali membantu Halimah dan para karyawan di warung sebelah, melayani pembeli yang tak pernah sepi. Ketika stok kerupuk habis, Rio hendak naik ke lantai 2 untuk mengambil bahan, namun Halimah mencegahnya dan malah menyuruh salah satu karyawan untuk ke atas. Rio pun terpaksa kembali duduk, namun rasa penasaran tetap mengganggunya. Mungkin suatu saat aku akan membukanya juga, pikir Rio, menyusun rencana dalam benaknya. Hari itu, saat warung sedang ramai, tiba-tiba terdengar suara keras motor terjatuh.
Orang-orang di dalam warung segera berhamburan keluar, dan Rio pun ikut tergopoh-gopoh menuju jalan. Seorang pengendara motor tergeletak di jalan, darah mengalir dari kepalanya. Sejumlah orang panik, berteriak meminta bantuan, sementara Rio hanya bisa terdiam, menatap pengendara yang terluka. Sebuah mobil pick-up berhenti di dekatnya, dan seorang sopir segera berlari mendekat. Beberapa orang mulai berteriak untuk meminta telepon ambulans. Tidak lama setelah itu, ambulans datang dan segera membawa pengendara yang terluka ke rumah sakit. Ketika helm pengendara dibuka, salah seorang karyawan Halimah berteriak kecil dan buru-buru menutup mulutnya. Rio yang terkejut bertanya apa yang terjadi, dan karyawan itu menjelaskan bahwa pengendara motor itu adalah pelanggan setia warung seblak yang sudah hampir sebulan membeli seblak di sana. Pengendara itu dikenal sangat ramah, dan kini ia tergeletak di jalan dengan luka yang parah. Sopir pick-up yang menabrak pengendara itu tampak sangat terkejut. Ia berusaha menjelaskan bahwa jalanan di depan warung memang tampak sepi. Namun tiba-tiba pengendara motor muncul di depannya, dan ia terlambat mengerem. Salah satu warga setempat menambahkan bahwa di jalanan depan warung memang sering terjadi kecelakaan. Rio hanya mendengarkan cerita itu, merasa sedikit aneh, namun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah proses evakuasi selesai, semua kembali ke warung seblak, dan Rio membantu Halimah melayani pembeli yang tak pernah berhenti datang. Ketika malam tiba dan ayah Rio pulang, Rio menceritakan kejadian kecelakaan tadi siang. Setelah bercerita, Rio bertanya pada ayahnya tentang kemungkinan sopir yang tidak melihat pengendara itu. Ayahnya memberi penjelasan yang rasional, mungkin sopirnya mengantuk dan mengira jalanan kosong. Rio yang sempat mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal mistis akhirnya menerima penjelasan dari ayahnya. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman Rio mulai membicarakan kecelakaan yang terjadi kemarin. Rio mendengarkan dengan seksama, namun tidak mengungkapkan bahwa warung seblak itu adalah milik ibu tirinya. Rian, salah satu temannya, bertanya apakah benar jalanan depan warung sering terjadi kecelakaan. Bagas menjawab dengan serius, mengatakan bahwa hampir setiap bulan selalu ada kecelakaan di sana, dan seringkali korbannya meninggal dunia. Wawan, teman lainnya, menambahkan bahwa ibunya pernah bercerita tentang pesugihan yang digunakan oleh warung sebelah tersebut, yang menurutnya meminta tumbal dari orang yang lewat. Mendengar cerita ini, hati Rio terasa berat. Ia merasa terguncang, dan pertanyaan besar muncul dalam dirinya. Apakah benar ibu tiriku menggunakan pesugihan? Setelah mendengar cerita teman-temannya, Rio tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Ia mulai merasa aneh dengan suasana di warung yang tak pernah sepi dan pelanggan yang rela mengantri panjang. Sepulang dari sekolah, Rio memutuskan untuk mengunjungi warung Halimah dan mengamati sekelilingnya dengan lebih teliti, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjawab rasa penasaran yang terus mengusiknya. Namun, meskipun ia mengamati dengan cermat, tak ada yang mencurigakan. Rio masih merasa ada yang aneh, dan dua pintu di lantai 2 kembali menghantui pikirannya. Mungkin jawabannya ada di balik dua pintu itu. Keesokan harinya, ketika salah satu karyawan Halimah sedang sakit dan tidak bisa bekerja, Halimah meminta Rio untuk naik ke lantai 2 mengambil bahan yang habis. Ini adalah kesempatan yang sudah ditunggu-tunggu oleh Rio. Ia segera bergegas naik dan membuka pintu yang selama ini mengusik rasa penasaran hatinya. Begitu pintu itu terbuka, Rio terkejut. Di dalamnya, ia melihat sosok hitam besar berbulu dengan mata merah menyala yang menatapnya tajam. Tubuh Rio menegang, dan ia merasa seolah-olah tak bisa bergerak. Beberapa menit kemudian, tubuhnya bisa bergerak kembali, dan dengan gemetar, ia menutup pintu itu dan mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Setelah turun, Rio masih merasa ketakutan. Makhluk yang ia lihat di balik pintu itu sangat menakutkan, jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Sepulangnya di malam hari, ia kembali melihat jemuran yang belum diambil. Begitu hendak memasukkannya, Halimah melarangnya lagi dengan suara yang sedikit lebih keras. Rio pun masuk ke kamar dan tidur, namun perasaan takut dan rasa penasaran masih terus menghantuinya. Tengah malam, Rio terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh yang tidak biasa. Suara tersebut terdengar seperti suara monyet, tepat di depan kamarnya. Suaranya begitu berisik, membuat Rio bertanya-tanya dalam hati apakah rumah ini kemasukan monyet.
Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, ia pun turun dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju pintu kamarnya. Ia membuka sedikit pintu dan mencoba mengintip keluar. Sayangnya, lampu ruang tengah yang selalu dimatikan setiap malam menyulitkannya untuk melihat dengan jelas. Meski dalam kondisi gelap, matanya masih bisa menangkap bayangan samar yang tampak bergerak. Saat pintu dibuka lebih lebar, terlihat bayangan hitam yang melompat-lompat ke arah dapur. Rio merasa yakin bahwa rumahnya benar-benar dimasuki oleh monyet. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil tongkat dari kamarnya untuk berjaga-jaga dan mengusir makhluk yang ia kira sebagai monyet itu. Setelah menyalakan lampu ruang tengah, ia berjalan ke dapur dengan langkah hati-hati. Namun, dapur tampak kosong dan tidak ada tanda-tanda kehadiran hewan apapun. Rio hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya, bingung, sebab ia yakin sekali tadi melihat bayangan monyet melompat ke arah dapur. Ia mengecek seluruh bagian dapur sampai 3 kali, tetapi tetap tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, ia memilih kembali ke kamar. Baru sebentar ia memejamkan mata, suara gaduh yang sama kembali terdengar. Suara monyet-monyet itu kini terdengar semakin mengganggu. Rio hanya bisa menutup kepala dengan bantal, mencoba mengabaikan suara-suara itu, meski perasaannya semakin tidak tenang. Sebulan telah berlalu sejak Rio tinggal di rumah Halimah. Namun, rasa janggal itu masih melekat kuat. Ia pun belum berani membuka pintu misterius itu lagi, pintu yang pada suatu malam sempat ia lihat menyimpan sosok hitam di dalamnya. Yang membuat bulu kuduknya semakin meremang, kecelakaan kembali terjadi tepat di hari Kamis. Korban meninggal di tempat, sama seperti kejadian yang terjadi sebulan lalu. Rio menghitung kembali tanggalnya, dan benar saja, tepat 1 bulan dari kecelakaan yang pertama ia saksikan. Ia mulai teringat ucapan teman-temannya bahwa di tempat ini, selalu terjadi kecelakaan setiap sebulan sekali. Keesokan harinya, Rio mendengar teman-temannya membicarakan kecelakaan tersebut di warung seblak milik Halimah. Bagas membuka percakapan dengan mengatakan bahwa korban kecelakaan itu adalah tetangganya sendiri. Menurut cerita dari ibunya, sebelum meninggal, korban sempat mengeluh tubuhnya terasa panas dan berteriak-teriak tengah malam karena melihat monyet di dalam rumahnya. Anehnya, menurut sang ibu, saat itu tidak ada satupun monyet di rumah mereka. Rio yang mendengarkan pembicaraan itu mulai mengaitkan semuanya dengan apa yang ia alami sendiri. Semua kejadian terasa begitu serupa. Ia mulai menduga bahwa suara-suara monyet yang sering ia dengar setiap malam Jumat memiliki keterkaitan erat dengan kejadian-kejadian ini. Saat sepulang sekolah, Rio bertemu Bagas dan kembali menanyakan tentang korban. Bagas mengatakan bahwa 2 hari sebelum meninggal, korban sempat mengalami sakit perut yang cukup parah. Ia merasa mual dan perutnya terasa panas, dan menurut cerita warga, hal itu terjadi setelah memakan seblak dari warung Halimah. Penjelasan itu semakin menguatkan keyakinan Rio bahwa warung milik ibu tirinya memang menyimpan keanehan. Saat hampir sampai di warung, Rio memperlambat langkahnya agar Bagas tidak tahu bahwa warung tersebut adalah milik ibu tirinya. Setelah Bagas cukup jauh, barulah ia masuk ke dalam warung. Halimah, seperti biasa, menyambutnya dengan penuh kasih sayang dan meminta Rio makan terlebih dahulu sebelum membantu. Meski Halimah adalah sosok perempuan yang cukup hangat dan perhatian, Rio tetap merasa tidak nyaman karena kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah dan warung tersebut. Setelah makan, Rio kembali membantu. Ketika ia menatap ke lantai 2, matanya tertuju pada sosok monyet hitam dengan mata merah yang tengah melompat-lompat. Jantungnya langsung berdetak kencang saat monyet itu menatap lurus ke arahnya. Kali ini, ia bisa melihat dengan jelas wujud asli makhluk yang suaranya selama ini mengganggunya setiap malam. Monyet-monyet itu berjumlah lebih dari 3, dengan rupa yang menyeramkan. Rio berdiri mematung karena ketakutan, hingga Hana, salah satu karyawan Halimah, menepuk pundaknya. Ia pun memberanikan diri menunjuk ke arah lantai 2, mengatakan bahwa ia melihat monyet-monyet di sana. Namun Hana mengabaikannya dan meminta Rio untuk mulai menata bahan-bahan masakan. Rio berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi bayangan makhluk itu tetap menghantui pikirannya. Ketika Halimah memintanya mengambil bahan di lantai atas, Rio langsung menolak. Ia yang biasanya sigap justru tampak enggan kali ini. Hana akhirnya yang mengambil alih,
sementara Rio menggantikan tugas Hana. Sepulang dari warung, bayangan wajah monyet yang menakutkan itu masih belum juga hilang dari pikirannya. Ia mulai mencurigai bahwa Halimah menyimpan sesuatu di lantai 2 rumahnya. Keesokan harinya, saat kembali membantu di warung, Rio lagi-lagi melihat monyet-monyet berwajah mengerikan tengah bermain di lantai 2. Ketika ia sedang asyik mengamati mereka, Halimah tiba-tiba memanggilnya untuk menggantikan posisi di kasir karena perutnya sakit. Rio pun segera menuju meja kasir dan melayani beberapa pelanggan. Saat melayani pelanggan terakhir, matanya kembali terbelalak. Ia melihat seekor monyet sedang memegangi rok salah satu pembeli. Monyet itu kemudian mengikuti pembeli tersebut hingga ke parkiran. Rio, yang penasaran, ikut membuntuti dari belakang. Saat perempuan itu naik motor dan mulai melaju, monyet itu tampak memboncengnya dari belakang, lalu melambaikan tangan ke arah Rio. Rio hanya bisa berdiri terpaku, bertanya-tanya dalam hati, mengapa monyet itu mengikuti pembeli tersebut. Belum sempat ia mencari jawabannya, ia kembali ke kasir karena ada pembeli lain yang hendak membayar. Saat warung seblak sedang sepi, Rio memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Ia duduk di depan warung, membiarkan pikirannya berkelana, terutama pada sosok monyet misterius yang baru saja dilihatnya. Otaknya bekerja keras, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benaknya sendiri. Semua yang baru saja ia saksikan terasa janggal dan belum mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Tiba-tiba, sosok Hana muncul dan duduk di sebelahnya. Kehadirannya cukup mengejutkan Rio, namun ia tetap membalas senyuman perempuan itu dengan ramah. Hana terlihat gelisah, matanya celingukan ke segala arah seolah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Tanpa banyak bicara, perempuan itu langsung menarik tangan Rio dan membawanya ke belakang warung. Rio hanya bisa terbengong, namun mengikuti arah langkah Hana yang semakin cepat. Ternyata, Hana mengajaknya ke kebun yang berada tepat di belakang bangunan warung. Di tempat yang relatif sepi itu, barulah Hana mulai membuka suara. Ia tampak menahan beban berat yang telah lama ia simpan sendiri. Perempuan itu merasa sudah tidak sanggup menyimpannya sendiri dan memutuskan untuk berbagi dengan Rio. Dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, Hana mulai menceritakan apa yang pernah ia lihat sebelum ibu tiri Rio, Halimah, menikah dengan ayahnya. Kala itu, dengan mata kepala sendiri, Hana menyaksikan Halimah membawa semacam sesajen ke lantai 2. Ia meletakkannya di 2 ruangan yang ada di lantai atas rumah. Cerita itu membuat Rio terkejut sekaligus lega, sebab apa yang selama ini ia curigai perlahan mulai menemukan titik terang. Rio mulai menduga bahwa ibu tirinya menggunakan pesugihan. Hana tak bisa memberikan jawaban pasti, namun ia menguatkan dugaan tersebut dengan menyebutkan bahwa setiap malam Jumat, Halimah selalu membawa sesajen ke ruangan di lantai 2. Bahkan, Hana pernah memergokinya secara langsung, namun ancaman pemecatan dari Halimah membuatnya bungkam selama ini. Pantas saja, pikir Rio, ketika kemarin ia membuka pintu ruangan itu, ia sempat melihat sesosok makhluk hitam besar berdiri di dalamnya. Pengakuan Hana membuka mata Rio lebih lebar lagi. Ternyata, perempuan itu juga sering melihat penampakan gaib, namun selama ini memilih diam karena ketakutan. Sebelum meninggalkan tempat itu, Hana meminta Rio untuk merahasiakan semua yang baru saja diceritakannya. Ia juga memohon agar Rio tidak menanyakan apapun pada Halimah. Belum sempat Rio menjawab, pintu belakang warung terbuka. Di sana, berdiri Halimah yang terlihat tengah mencari keberadaan mereka. Menyadari situasi genting, Hana segera berpura-pura mengobrol santai, lalu menjelaskan bahwa ia sedang memperkenalkan beberapa jenis tanaman di kebun kepada Rio. Penjelasan itu tampaknya cukup meyakinkan, karena Halimah tak menaruh curiga sedikit pun. Bahkan, ia langsung meminta mereka untuk kembali ke warung karena pelanggan sudah mulai berdatangan. 2 hari berlalu begitu cepat. Seperti biasa, sepulang sekolah, Rio langsung menuju warung seblak untuk membantu. Baru saja ia meletakkan tas di rak depan, suara keras mengejutkan semua orang. Suara benturan hebat itu membuat para pelanggan berhamburan keluar. Rio ikut menyaksikan pemandangan mengerikan, beberapa tubuh korban tergeletak berlumuran darah, sebagian bahkan hancur terlindas stroke. Ketika ambulans datang dan membawa korban, Rio mengenali wajah salah satu dari mereka.
Itu adalah perempuan yang beberapa waktu lalu sempat ia lihat datang ke warung. Rio masih ingat jelas, karena perempuan itu pelanggan tetap. Ia masih belum sepenuhnya percaya, sehingga melangkah di antara kerumunan untuk memastikan. Dugaannya benar. Perempuan itu adalah orang yang sama yang pernah diboncengi oleh sosok monyet misterius. Kenangan itu membuatnya bergidik. Ia mulai menyimpulkan bahwa kehadiran monyet itu tidak bisa dianggap kebetulan. Ia mulai menduga bahwa korban kecelakaan yang terus terjadi di depan warung merupakan bagian dari ritual tumbal pesugihan yang dijalankan oleh ibu tirinya. Pikiran itu membuatnya menelan ludah dengan sulit. Setelah kerumunan orang bubar, Rio segera menghampiri Hana dan menceritakan apa yang dilihatnya. Hana yang tidak sempat melihat korban sebelumnya menjadi terkejut ketika mendengar penjelasan Rio. Ia mulai mengingat satu persatu pelanggan yang pernah mengalami nasib serupa. Salah satunya adalah pelanggan setia yang hampir setiap hari datang ke warung, namun kemudian meninggal karena kecelakaan di lokasi yang sama. Pertanyaan demi pertanyaan mulai mengganggu pikiran Rio. Apakah benar semua pelanggan itu dijadikan tumbal oleh ibu tirinya? Hana pun tak bisa memberikan jawaban pasti, namun secara tidak langsung ia menguatkan dugaan itu. Jumlah korban yang selalu merupakan pelanggan setia warung seblak mulai membentuk pola yang menyeramkan. Rio juga menceritakan pengalamannya melihat monyet yang membonceng perempuan korban kecelakaan. Hana mendengarkan dengan seksama, sesekali matanya membelalak ngeri. Meskipun firasat Rio semakin kuat, ia belum memiliki bukti pasti. Ia memutuskan untuk menunggu hingga bulan depan. Mungkin, pikirnya, akan ada kejadian serupa yang bisa memberikan petunjuk lebih jelas. Waktu pun berlalu. Malam Jumat di minggu pertama bulan berikutnya, Rio kembali melihat sosok monyet misterius itu. Kali ini, makhluk tersebut tampak mengikuti seorang pelanggan pria. Kejadiannya nyaris sama dengan bulan sebelumnya. 2 hari setelahnya, pria itu meninggal karena kecelakaan tak jauh dari warung sebelah. Dugaan Rio semakin menguat. Ia merasa tak bisa membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa ini. Niat untuk mencegah ritual pesugihan mulai tumbuh menjadi tekad. Di bulan berikutnya, Rio mulai bertindak. Ia memberanikan diri untuk menegur salah satu pelanggan yang sedang diikuti oleh monyet tersebut. Ia meminta agar pelanggan itu menghindari jalur sekitar warung untuk sementara waktu. Permintaannya disampaikan dengan sungguh-sungguh, penuh harapan agar bisa menyelamatkan satu nyawa. Namun, perempuan yang ditegurnya justru menanggapi dengan tawa dan sikap meremehkan. Rio dianggap hanya anak kecil yang terlalu percaya pada firasat. Pernyataan sinis perempuan itu melukai perasaan Rio. Ia merasa niat baiknya dianggap lelucon. Padahal, firasatnya telah terbukti benar lebih dari sekali. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, perempuan yang menertawakannya itu ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di jalan depan warung. Alih-alih merasa kasihan, Rio justru merasa puas. Dalam hatinya, ia mengumpat dan menyalahkan perempuan itu yang tak mau mendengarkan peringatannya. Malam itu juga, setelah menyaksikan kejadian tragis yang kesekian kalinya, Rio mulai menyusun rencana besar. Ia telah mendengar dari Hana bahwa setiap malam Jumat, Halimah melakukan ritual tertentu di warung. Rio merasa inilah saat yang tepat untuk bertindak. Ia menggunakan waktu seminggu untuk menyiapkan segala sesuatunya, sambil mengumpulkan keberanian agar tidak gentar saat waktunya tiba. Dan akhirnya, malam yang ditunggu pun datang. Seusai salat Isya, ia melihat ibu tirinya pergi dengan sepeda motor. Rio sangat yakin bahwa tujuannya adalah warung, untuk melakukan ritual yang sama seperti sebelumnya. Dengan penuh tekad, Rio mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setibanya di warung, Halimah langsung masuk ke dalam tanpa mengunci gerbang. Kesempatan itu dimanfaatkan Rio untuk mengendap-endap masuk, berusaha sepelan mungkin agar tak menimbulkan suara yang mencurigakan. Ia bersyukur karena semua lampu di warung telah dinyalakan, sehingga penglihatannya tidak terganggu. Rio memilih bersembunyi terlebih dahulu ketika melihat ibu tirinya membawa sesajen dari dapur, lalu mulai menaiki anak tangga menuju lantai 2. Dengan napas ditahan dan langkah pelan, Rio mengikutinya dari kejauhan.
Ia berhenti tepat di depan pintu ruangan yang selalu terkunci, menunggu hingga ritual selesai. Hampir setengah jam berlalu dalam diam. Tubuhnya tegang, namun tekadnya sudah bulat. Ketika pintu ruangan terbuka dan Halimah melangkah keluar, ia terkejut bukan main melihat anak tirinya berdiri di sana. Ketegangan memuncak. Rio menatap tajam, penuh kekecewaan, lalu menyampaikan apa yang selama ini ia ketahui. Ia telah melihat cukup banyak untuk menyimpulkan bahwa semua kecelakaan yang terjadi di depan warung tak lain adalah bagian dari tumbal pesugihan. Halimah sempat mencoba membela diri, berusaha menenangkan Rio dan meminta pengertian. Namun semua itu tak mampu meredam kekecewaan anak tirinya. Akhirnya, dengan nada pasrah dan wajah penuh penyesalan, Halimah mengakui segalanya. Ia mengatakan bahwa pesugihan itu sudah diwariskan sejak lama, berasal dari nenek Rio sendiri. Jika ia berhenti, maka justru keluarganya yang akan menjadi korban. Rio terdiam, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia tak ingin ada korban lagi. Namun di sisi lain, bayangan kehilangan orang tuanya membuatnya gentar. Halimah kemudian meminta Rio untuk tidak menceritakan hal ini pada siapapun, terutama ayahnya. Ia berjanji tidak akan menumbalkan anggota keluarga, hanya orang luar. Janji itu diucapkan sambil menggenggam tangan Rio, mencoba meredam keraguan yang mulai tumbuh di hati anak tirinya. Rio akhirnya menyetujui permintaan itu. Meski jauh di dalam hatinya, ia merasa tidak benar membiarkan semua ini terus berlangsung. Hari-hari berlalu dalam bayang-bayang perasaan bersalah. Rio hanya bisa menyaksikan kecelakaan demi kecelakaan yang terus terjadi di depan warung, mengetahui bahwa itu adalah tumbal yang dikorbankan demi kelangsungan usaha keluarganya. Namun ia tak tinggal diam. Diam-diam, ia mencari informasi tentang orang pintar yang mungkin bisa membantunya menghentikan semua ini. Ia bertanya kepada beberapa teman dan akhirnya mendapatkan petunjuk tentang seseorang yang dikenal bijak dalam hal-hal gaib. Tanpa membuang waktu, Rio menemui orang itu dan menceritakan seluruh permasalahan yang dihadapinya. Ia tak menyembunyikan apapun, semua diceritakan dengan jujur dan penuh harapan. Orang pintar itu mendengarkan dengan seksama, lalu menjelaskan sesuatu yang membuat Rio terperangah. Menurutnya, pesugihan semacam itu tidak bersifat turun-temurun secara paksa. Jika pewarisnya memilih berhenti, maka ikatan gaib itu juga akan putus. Tidak ada ancaman nyata kecuali dari ketakutan yang ditanamkan sendiri oleh pelakunya. Penjelasan itu membuat Rio sadar bahwa Halimah selama ini telah berbohong. Ketakutan tentang kematian dan ancaman hanya bualan untuk mempertahankan ritual gelapnya. Rio pulang dengan amarah yang membuncah, lalu menunggu waktu yang tepat untuk mengonfrontasi ibu tirinya. Kesempatan itu datang ketika Hana pulang dari warung. Dengan wajah serius dan nada tegas, Rio melabrak Halimah. Perempuan itu sempat kikuk dan bingung menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari Rio, namun akhirnya ia mengaku. Halimah memang sengaja mempertahankan pesugihan itu demi kelangsungan hidup mereka. Ia merasa tidak ada cara lain karena penghasilan suaminya tak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pengakuan itu membuat Rio kembali berada di persimpangan dilema. Ia belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan besar, sementara beban moral terus menekannya. Ia pun mencoba berdiskusi dengan Hana, namun perempuan itu juga tak memiliki jawaban. Berhenti dari pesugihan memang sangat berisiko. Bahkan, sebagian besar penggunanya tidak sanggup melakukannya karena takut kehilangan penghasilan. Rio pun mulai membujuk ibu tirinya dari waktu ke waktu. Namun, Halimah selalu menolak. Ia mengaku takut jika warungnya bangkrut karena kalah saing. Banyak pesaing bermunculan, dan ia yakin tanpa pesugihan, warung mereka tidak akan bertahan. Kekhawatiran Halimah terbukti tak lama kemudian. Jumlah pelanggan warung seblak mulai menurun. Halimah mulai panik dan memegangi kepala, tak tahu harus berbuat apa. Ia meminta Hana untuk mencari tahu kemana perginya para pelanggan. Hana pun menyelidik dengan diam-diam, berjalan melewati ruko-ruko di sekitar warung, hingga akhirnya menemukan jawabannya. Sebagian besar pelanggan mereka kini beralih ke warung seblak yang baru buka di dekat sana. Begitu mengetahui hal itu, Halimah segera merencanakan sesuatu. Ia mendatangi dukun yang telah lama menjadi langganan keluarganya,
lalu mengutarakan keinginannya agar warung pesaing itu kehilangan pembeli. Dukun itu memberinya segenggam tanah kuburan dan menjelaskan bahwa barang itu bisa digunakan untuk membuat tempat usaha terlihat seperti selalu tutup dari pandangan orang lain. Setibanya di rumah, Halimah langsung memanggil Hana dan memberikan perintah. Ia menyuruh perempuan itu untuk menaburkan tanah kuburan tersebut di sekitar warung pesaing mereka. Hana terkejut. Hatinya bergolak, tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ia tahu persis efek dari tanah itu. Kemalangan, kerugian, bahkan kehancuran usaha bisa terjadi. Hana diam, enggan menjawab. Namun Halimah tak kehabisan cara. Ia mulai mengancam, menyebutkan konsekuensi jika Hana berani menolak perintahnya. Ancaman itu membuat Hana tak berkutik. Dengan perasaan terpaksa dan hati yang penuh penyesalan, ia akhirnya mengangguk pelan, menyetujui perintah yang tidak ia kehendaki. Malam itu, setelah seluruh ruko di jalan tersebut tutup, Hana mulai melaksanakan rencananya dengan hati-hati. Tanah kuburan yang telah dipersiapkan ditaburkannya mengelilingi setiap sudut ruko saingannya. Tangan Hana bergetar saat tanah itu jatuh, ketakutan melanda dirinya karena khawatir ada seseorang yang melihat aksinya. Begitu selesai menaburkan tanah kuburan tersebut, Hana langsung pulang, berharap tanah itu segera bekerja seperti yang diinginkannya. Hanya beberapa hari kemudian, hasilnya terlihat. Para pelanggan yang sudah lama tidak muncul, tiba-tiba kembali membeli seblak di warung Hana. Bahkan, beberapa pembeli mengeluhkan bau busuk yang tercium dari masakan, dan belatung ditemukan di dalam beberapa porsi seblak. Halimah, yang mendengar keluhan tersebut, tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Sementara itu, Hana hanya bisa mengelus dada, merasa menyesal, meskipun ia tahu bahwa warung saingannya tidak berjalan dengan cara yang sehat. Seminggu kemudian, warung seblak yang baru buka itu akhirnya tutup. Bau busuk yang terus tercium, baik di luar maupun di dalam warung, membuat pelanggan semakin menjauh. Halimah merasa sedikit lega, rencananya terbukti berhasil. Kini, dia tidak lagi memiliki saingan yang berarti, meski masih ada beberapa pesaing lainnya. Namun Halimah merasa yakin tidak akan kalah dari mereka. Pada keesokan harinya, kabar buruk datang. Andi, ayah Rio, terjatuh dari tangga dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah hampir 2 jam menjalani pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa Andi mengalami kelumpuhan karena tulang ekornya patah. Keluarga mereka pun kini hanya bisa mengandalkan warung seblak milik Halimah untuk bertahan hidup. Hal ini membuat Halimah merasa semakin tertekan. Ia kini bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sikap Halimah mulai berubah. Pulang dari warung, ia seringkali marah-marah karena merasa lelah dan terbebani dengan semua pekerjaan rumah tangga. Dia merasa seharusnya Andi bisa sedikit membantu meskipun kondisinya sudah terbatas. Namun, Andi, yang merasa bersalah karena tidak bisa meringankan beban istrinya, hanya bisa menyesal. Keadaan mereka semakin memburuk, dan pertengkaran yang terjadi antara mereka hanya menambah ketegangan di rumah. Kesehatan Andi juga semakin menurun, ia sering mengeluhkan sakit di dada. Keluarga itu akhirnya memutuskan untuk membawa Andi ke rumah sakit lagi, meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Andi tidak menderita penyakit apa-apa. Keadaan semakin buruk ketika Andi mulai terbangun di malam hari dan merasa sakit sekali. Rasa sakit di dadanya semakin parah, meskipun sudah diberi obat pereda nyeri. Halimah, yang semakin khawatir, melihat kondisi suaminya semakin memburuk, dan Rio, yang tidak bisa tinggal diam, segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah bertemu dengan orang pintar, Rio mengetahui bahwa Andi telah dijadikan tumbal dalam pesugihan yang dilakukan oleh Halimah. Terkejut dan merasa sangat kecewa, Rio mendengarkan penjelasan yang mengungkapkan kebenaran tersebut. Ia merasa sakit hati dan mengetahui bahwa ibunya telah mengkhianati janji yang pernah dibuatnya. Tanpa berlama-lama, Rio memutuskan untuk mengubah nasib ayahnya dan menggagalkan ritual pesugihan tersebut, meskipun ia tahu betapa sulitnya hal itu. Dengan tekad yang bulat, Rio mendatangi orang pintar lagi untuk meminta bantuan dalam membatalkan ritual tersebut. Orang pintar itu memberikan tasbih yang bisa melindunginya dari makhluk yang mungkin akan menghalangi jalannya. Rio menerima bantuan tersebut dengan penuh harapan,
bertekad untuk mengakhiri penderitaan ayahnya. Malam Jumat yang sudah ditunggu-tunggu oleh Rio akhirnya datang juga. Ia segera pergi ke warung seblak milik ibu tirinya dengan hati-hati, menunggu hingga ibunya masuk ke dalam warung. Biasanya, Halimah tidak pernah mengunci pintu warungnya. Tak lama setelah itu, Halimah datang dan masuk ke dalam warung. Rio, dengan gerakan hati-hati, menyelinap masuk setelah memastikan ibunya tidak melihatnya. Ia bersembunyi untuk menunggu hingga Halimah selesai melakukan ritual. Setelah beberapa saat, Halimah keluar dari ruangan itu, dan Rio langsung mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam. Ruangan itu sudah lama ia ingin singgahi, namun selalu terhalang. Begitu lampu dinyalakan, Rio terkejut melihat sebuah kepala kerbau terletak di atas nampan yang dipenuhi bunga mawar. Di sekeliling nampan itu, ada lilin-lilin yang menyala, menciptakan suasana yang sangat menegangkan. Melihat itu, Rio merasa muak dan langsung menendang nampan tersebut. Tidak lama setelahnya, sosok makhluk hitam besar muncul di depannya, tampak marah dan hendak mencekiknya. Namun, karena Rio mengenakan tasbih pemberian orang pintar, makhluk tersebut langsung terbakar di depannya. Dengan cepat, Rio keluar dari ruangan itu dan menuju ke ruangan sebelahnya untuk melakukan hal yang sama. Setelah aksinya selesai, Rio dengan hati-hati keluar dari warung. Ia tahu di sebelah gerbang warung ada kunci cadangan, dan segera mengambilnya. Dengan kunci itu, Rio berhasil membuka pintu cadangan dan pergi dengan rasa puas. Ia tak sabar untuk melihat dampak dari tindakannya. Keesokan paginya, Rio sengaja berjalan-jalan dan berdiri di depan warung seblak milik ibu tirinya. Pemandangan yang tak terduga pun terjadi. Beberapa pelanggan terlihat muntah di parkiran sambil mengeluh dan marah-marah. Hana tampak sibuk membujuk para pembeli untuk kembali, namun mereka enggan dan memilih pergi. Untuk pertama kalinya, warung seblak Halimah sepi pembeli. Halimah mulai merasa panik, berkeringat dingin, dan tidak mengerti mengapa pelanggan merasa mencium bau busuk, padahal ia tidak merasakannya. Hari-hari berlalu, dan 3 hari setelahnya Hana pergi ke rumah neneknya dengan wajah cemas. Ketika tiba, Rio yang sudah penasaran bertanya tentang apa yang terjadi. Hana menjelaskan bahwa ibunya sedang sakit dan merasa seluruh tubuhnya panas. Dengan rasa khawatir, Rio dan Hana segera menuju warung seblak Halimah. Di sana, Halimah terlihat terbaring lemah dan kesakitan, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia mengeluh kepanasan, meminta Hana untuk membawakan air. Namun, saat air datang dan dituangkan ke tubuh Halimah, rasa panas semakin menyiksa. Halimah berusaha meredakan panas tubuhnya dengan es batu, tetapi usaha itu sia-sia. Ia semakin panik dan keluar dari warung, berlari untuk mencari bantuan, terus mengusap tubuhnya sambil berteriak. Tanpa sadar, ia berlari ke tengah jalan dan tertabrak truk besar yang melaju kencang. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Rio berteriak, namun semuanya terlambat. Ibu tirinya tertabrak truk dan darah muncrat kemana-mana. Halimah kejang-kejang di tengah jalan sebelum akhirnya meninggal. Orang-orang yang melihat kejadian itu langsung mendekat, dan salah seorang dari mereka segera menghubungi ambulans. Setelah dibawa ke rumah sakit dan dimandikan, Halimah dimakamkan. Sejak kepergiannya, warung seblak itu tidak pernah dibuka lagi. Beberapa orang menyarankan Rio untuk melanjutkan usaha ibu tirinya, namun ia menolak. Rio yang tahu bahwa warung itu bergantung pada pesugihan, tidak merasa pantas untuk meneruskan usaha tersebut. Setelah lulus sekolah, Rio memutuskan untuk merantau dan mencari pekerjaan di tempat lain.